Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku. Dalam cahaya, mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang dan jiwa yang terbuka, menyelami samudra nur ilahi yang abadi. Di setiap hela nafas, tersimpan bisikan rahasia Sang Pencipta, yang mengalir lembut menuntun kita menuju pusat cahaya terdalam. Rasakan sentuhan kasih-Nya yang halus, menghidupkan setiap sudut hati, membangkitkan pusat energi yang selama ini terpendam dalam keheningan. Bersama, mari kita buka pintu gerbang keheningan itu. Tempat di mana nur ilahi menyatu dengan kesadaran suci, dan setiap kata zikir menjadi gema cinta yang menggetarkan alam semesta. Saudaraku, di saat ini, izinkanlah dirimu hadir sepenuhnya. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Biarkan setiap getaran zikir menyapu lelah dan gelisah. Apa yang kamu rasakan saat hati mulai bergetar oleh cahaya yang menyelinap pelan? Bagikan dalam hatimu, dan jika kau berkenan, tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan suci ini. Mari kita rangkul kebersamaan dalam zikir, dalam cahaya, dalam damai yang tak terlukiskan. Karena dalam tiap detik yang kita curahkan untuk mengingatnya, kita menyalakan api nur yang tak pernah padam. Bersiaplah membuka diri untuk menyelami ilmu tertua di alam, zikir nur ilahi, yang menghidupkan pusat energi kepalamu. Bab 1, makna zikir nur ilahi dalam tradisi tertua. Zikir nur ilahi bukanlah sekadar pengulangan kata-kata yang terlontar dari bibir, melainkan sebuah seni spiritual yang mengalir dalam denyut nadi jiwa. Ia adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan cahaya abadi Sang Pencipta, cahaya yang menyinari relung terdalam hati dan membuka tabir misteri kehidupan yang selama ini tersembunyi. Dalam tradisi tertua, zikir ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh para wali dan sufi, bukan hanya sebagai ritual ibadah, melainkan sebagai kunci sakral untuk membangkitkan pusat energi tertinggi dalam diri manusia, pusat cahaya yang berada di kepala, tempat ruh bersemayam. Ketika kita memahami makna zikir nur ilahi, kita diajak menyelami samudra keheningan, meninggalkan gemuruh dunia luar, dan bersatu dengan nur yang menghidupkan segala sesuatu. Memasuki perjalanan zikir ini, jiwa mulai merasakan getaran halus yang berbeda dari biasanya. Sebuah kesadaran yang tumbuh pelan namun pasti, mengikis lapisan-lapisan keraguan dan kepasrahan yang selama ini membelenggu. Zikir nur ilahi membuka ruang dalam diri untuk mengalami perjumpaan yang paling suci. Pertemuan langsung dengan cahaya ilahi yang tak berwujud namun begitu nyata terasa. Disinilah letak keajaiban zikir, bukan pada suara yang diucapkan, melainkan pada getaran batin yang menggetarkan setiap serat kehidupan. Tradisi ini mengajarkan bahwa cahaya itu bukan sesuatu yang jauh dan asing, melainkan sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk dihidupkan dan dipancarkan ke seluruh alam. Dalam perjalanan spiritual yang penuh liku ini, zikir nur ilahi menjadi pelita yang menuntun kita keluar dari kegelapan ego dan ilusi duniawi. Ia adalah ilmu tertua yang mengajarkan manusia untuk kembali kepada asalnya, sebuah cahaya yang tak terpisahkan dari Sang Pencipta. Melalui zikir, kita diajak untuk menyelami lebih dalam esensi diri, meleburkan segala bentuk kesombongan, kemarahan, dan kebencian yang selama ini menghalangi aliran cahaya. Setiap hela nafas yang diiringi zikir adalah langkah kecil menuju pembersihan jiwa, sebuah proses suci yang menyiapkan pusat energi kepala untuk terbuka dan menerima pancaran nur ilahi yang murni dan penuh berkah. Tidak ada jalan pintas dalam zikir nur ilahi. Semua harus ditempuh dengan ketulusan dan kesabaran. Setiap bait zikir adalah sebuah doa hidup yang mengalir tanpa henti dalam kesadaran penuh. Dalam keheningan dan ketenangan, jiwa mulai terbuka dan cahaya yang selama ini tersembunyi dalam lipatan, terdalam kesadaran mulai bersinar perlahan. Warisan ilmu tertua ini mengingatkan kita bahwa pencapaian spiritual sejati bukanlah milik orang-orang yang tergesa-gesa, melainkan milik mereka yang mampu menundukkan ego, menguasai nafsu, dan menapaki jalan zikir dengan penuh kerendahan hati. Zikir nur ilahi adalah ilmu tentang menjemput cahaya dalam diri
dan menjadikannya sumber kekuatan untuk hidup yang lebih bermakna. Akhirnya, zikir Nur Ilahi membawa kita pada pemahaman bahwa cahaya ilahi bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan cahaya yang lahir dari dalam diri. Ia menghidupkan pusat energi kepala, menjadikan kita manusia yang sadar, yang mampu melihat dunia dengan mata hati dan merasakan kehadiran ilahi dalam setiap langkah kehidupan. Dalam tradisi tertua, zikir ini adalah warisan sakral yang mengajak kita untuk tidak hanya menjadi pengikut ajaran, tetapi menjadi cahaya itu sendiri, menjadi cermin yang memantulkan nur ilahi ke seluruh penjuru alam. Disinilah letak kekuatan dan keindahan zikir Nur Ilahi, yang senantiasa mengingatkan kita bahwa sejatinya kita semua adalah cahaya yang berkilau dalam samudera keabadian. Bab 2. Pusat Energi Kepala, Gerbang Cahaya Ilahi. Di dalam diri manusia terdapat sebuah pusat energi yang menjadi pintu gerbang menuju dimensi ilahi, sebuah tempat sakral yang sering disebut cakra mahkota atau pusat energi kepala. Pusat ini bukan sekadar lokasi fisik di tubuh, melainkan titik pertemuan antara dunia jasmani dan dunia rohani yang tak kasat mata. Ia adalah sumber cahaya tertinggi yang mengalirkan energi suci dari alam semesta ke dalam jiwa, menjadikan manusia bukan sekadar makhluk duniawi, tetapi juga makhluk cahaya yang memiliki hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Namun keindahan dan kekuatan pusat energi kepala ini sering terpendam, tertutupi oleh hiruk-pikuk kehidupan dan ketidaksadaran manusia akan potensi luar biasa yang dimilikinya. Ketika pusat energi kepala ini dihidupkan melalui zikir Nur Ilahi, ia menjadi mercusuar cahaya yang menerangi kegelapan batin dan membuka jalan menuju pencerahan sejati. Energi yang mengalir dari gerbang suci ini tidak hanya menyinari jiwa, tetapi juga memurnikan seluruh aspek kehidupan, pikiran, emosi, dan raga. Perasaan damai dan kebijaksanaan yang muncul adalah buah dari energi ilahi yang mengalir bebas, menyelaraskan frekuensi manusia dengan irama alam semesta. Dengan pusat energi kepala yang aktif, seseorang mulai melihat kehidupan dari perspektif yang lebih tinggi, menyadari keterkaitan mendalam antara dirinya dengan segala ciptaan, dan merasa diliputi oleh cinta kasih yang tak terbatas. Pusat energi kepala juga berfungsi sebagai jembatan antara dunia nyata dan alam gaib, tempat di mana pengalaman spiritual paling murni dapat dialami. Melalui pengaktifan zikir Nur Ilahi, manusia mampu menembus batas-batas dimensi, merasakan kedamaian yang tidak tergoyahkan, dan mendapatkan wawasan ilahi yang melampaui logika dunia. Perjalanan ini menuntun kita untuk melampaui dualitas hidup, antara gelap dan terang, sakit dan sehat, hidup dan mati, menuju kesadaran bahwa segala sesuatu adalah satu dalam cahaya yang sama. Disinilah manusia menemukan hakikat keberadaannya yang sejati, sebagai bagian dari cahaya ilahi yang kekal. Namun menghidupkan pusat energi kepala bukanlah proses yang instan atau mudah. Ia membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan niat yang tulus untuk membebaskan diri dari penjara pikiran dan kebiasaan yang mengekang. Zikir Nur Ilahi menjadi alat yang membimbing setiap langkah perjalanan ini, memancarkan energi lembut yang mengikis segala rintangan batin dan membuka gerbang kesadaran yang selama ini tertutup. Setiap helaan nafas yang diiringi zikir adalah doa dan usaha yang tak terlihat, namun sangat nyata dalam menggerakkan roda perubahan dalam diri. Seiring waktu, pusat energi kepala yang aktif menjadi pusat kekuatan spiritual yang melindungi, membimbing, dan menyembuhkan. Di dalam terang pusat energi kepala yang hidup, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan tantangan hidup dengan penuh keteguhan dan keyakinan. Cahaya ilahi yang mengalir di pusat ini adalah cahaya yang tidak pernah padam, sumber kekuatan abadi yang mengalir dalam setiap insan yang berani membuka diri dan menundukkan ego. Zikir Nur Ilahi mengajarkan kita bahwa di balik segala kesulitan dan keraguan, ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Cahaya yang mampu mengubah gelap menjadi terang, lelah menjadi semangat, dan keterasingan menjadi kedamaian abadi. Inilah janji suci zikir Nur Ilahi, menghidupkan pusat energi kepala, menghidupkan cahaya ilahi dalam setiap detak kehidupan kita. Bab 3.
Asal-usul ilmu Zikir Nur Ilahi. Ilmu Zikir Nur Ilahi adalah warisan spiritual yang telah menyatu dengan perjalanan manusia sejak awal mula penciptaan. Ia bukan sekadar tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, melainkan sebuah kebenaran hakiki yang muncul dari perjumpaan langsung antara manusia dengan cahaya ilahi. Dalam riwayat para wali dan sufi terdahulu, zikir ini selalu menjadi jembatan sakral yang membuka pintu rahasia alam semesta, mempertemukan manusia dengan esensi terdalam dirinya dan Sang Pencipta. Sejarahnya menyimpan hikmah besar bahwa cahaya itu bukan milik makhluk, tetapi milik Allah yang bisa dipinjam dan dirasakan oleh siapa saja yang bersungguh-sungguh menjemputnya. Dari guratan sejarah spiritual dunia, ilmu ini telah dipraktikkan oleh para ahli makrifat yang menjadikan zikir sebagai jalan utama menuju puncak kesadaran. Mereka meyakini bahwa zikir Nur Ilahi bukan hanya sekadar ucapan suci, tetapi vibrasi energi suci yang mengalir dan membangkitkan pusat energi tertinggi di kepala. Melalui zikir ini, para pencari hakikat mengalami transformasi batin yang radikal, meninggalkan segala bentuk ilusi dan keterikatan duniawi yang selama ini menjadi beban jiwa. Ilmu ini bukan hanya mengobati raga, tetapi menghidupkan ruh dan membuka cakrawala batin yang selama ini tersembunyi di balik tabir maya. Ilmu Zikir Nur Ilahi terus berkembang dalam berbagai tradisi dan jalan spiritual, namun esensi utamanya tetap sama, menghubungkan manusia dengan cahaya yang tak pernah padam. Ia menjadi cahaya penuntun dalam gelapnya dunia, alat penyembuh bagi jiwa yang terluka, dan jembatan untuk menyatu dengan Yang Maha Esa. Setiap lafaz zikir adalah resonansi dari cahaya itu sendiri. Sebuah gema yang menembus ruang dan waktu, menyentuh dimensi terdalam kehidupan. Para guru spiritual menegaskan bahwa ilmu ini tidak dapat dipelajari hanya melalui akal, melainkan harus dialami dan dirasakan langsung, karena cahaya tidak bisa diajarkan, ia hanya bisa diterima. Meski tampak sederhana, Zikir Nur Ilahi menyimpan kompleksitas yang mendalam dalam pengaruhnya terhadap tubuh dan jiwa. Warisan ilmu tertua ini menuntut ketulusan hati dan penghayatan penuh, di mana setiap getaran zikir menjadi alat pembersih dan penguat energi spiritual. Melalui pengaktifan pusat energi kepala, ilmu ini mengajarkan manusia untuk menjadi cahaya yang hidup, bukan hanya penerima cahaya dari luar. Inilah kunci tertinggi yang membedakan Zikir Nur Ilahi dengan zikir lainnya. Ia membangkitkan cahaya dari dalam, menuntun manusia menuju pencerahan sejati yang abadi. Pada akhirnya, ilmu Zikir Nur Ilahi adalah undangan suci bagi setiap jiwa untuk kembali ke sumbernya, kembali pada cahaya yang sejati dan tak terpisahkan dari keberadaan kita. Ia mengajarkan bahwa dalam setiap nafas dan detak hati ada kesempatan untuk membuka pintu gerbang ilahi dan mengalami kedamaian yang melampaui segala pemahaman duniawi. Warisan tertua ini menjadi peneguh bahwa setiap manusia tanpa kecuali memiliki cahaya yang mampu menerangi jalannya sendiri. Zikir Nur Ilahi adalah kunci pembuka kesadaran, cahaya yang tak lekang oleh waktu, dan janji akan kehidupan yang penuh berkah dan makna. Bab 4. Hubungan zikir dan energi spiritual dalam tubuh. Dalam kerangka keilmuan spiritual, tubuh manusia bukan hanya sekadar wadah jasmani yang fana, melainkan juga sebuah sistem energi yang kompleks dan penuh rahasia. Zikir Nur Ilahi berfungsi sebagai penggerak utama untuk mengaktifkan dan menyelaraskan energi spiritual yang mengalir melalui pusat-pusat energi atau cakra dalam tubuh. Energi ini bagaikan sungai-sungai cahaya yang mengalirkan kehidupan dan kesadaran dari inti alam semesta ke dalam diri manusia. Pusat energi kepala sebagai puncak tertinggi adalah tempat di mana energi ilahi bersatu dan menyinari seluruh tubuh dan jiwa. Zikir menjadi alat transformatif yang menghubungkan suara batin dengan getaran energi, menyelaraskan keduanya dalam harmoni sempurna. Saat zikir dilantunkan dengan kesadaran penuh dan hati yang tenang, energi spiritual mulai bangkit dari pusat-pusat yang tersembunyi dalam tubuh, mengalir ke pusat energi kepala, dan membuka jalan bagi cahaya ilahi masuk dan mengaliri setiap sudut jiwa. Aliran energi ini mampu membersihkan blokade yang selama ini menghambat keselarasan dan kesehatan spiritual serta fisik.
Energi yang mengalir dengan lancar membawa keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan roh, menciptakan keadaan batin yang damai dan stabil. Zikir bukan sekadar ritual suara, melainkan pengaktifan energi halus yang mampu menembus lapisan terdalam kesadaran dan menguatkan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Lebih dari sekadar mekanisme energi, zikir Nur Ilahi mengajarkan kita tentang keterhubungan hakiki antara manusia dan sumber segala kehidupan. Tubuh dan energi spiritualnya menjadi cerminan dari keadaan batin dan kesadaran. Ketika zikir membawa masuk cahaya ilahi ke pusat energi kepala, ia juga mengangkat kesadaran manusia dari keterjebakan dalam dualitas dan kesia-siaan duniawi menuju kesatuan dan ketenangan yang abadi. Energi yang terbangkitkan ini membimbing manusia untuk melepaskan segala keterikatan yang bersifat sementara dan memperkuat ikatan dengan yang kekal dan suci. Zikir adalah jembatan suci yang mengubah getaran jiwa menjadi pancaran cahaya ilahi. Namun proses ini menuntut kesungguhan dan penghayatan mendalam. Energi spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan harus dibangkitkan dengan kelembutan dan ketulusan hati. Zikir yang dilakukan tanpa kehadiran hati dan pikiran akan kehilangan kekuatan sejatinya. Oleh karena itu, latihan pernapasan yang teratur dan fokus batin menjadi bagian penting dalam mengaktifkan energi ini. Dengan menggabungkan zikir dan teknik pernapasan yang benar, manusia mampu mencapai kondisi kesadaran tinggi, di mana energi ilahi mengalir tanpa hambatan, membawa perubahan transformatif pada seluruh sistem energi dan kesadaran dirinya. Akhirnya, hubungan antara zikir dan energi spiritual dalam tubuh adalah sebuah keajaiban tersendiri yang mengungkap dimensi terdalam dari eksistensi manusia. Zikir Nur Ilahi membuka pintu gerbang cahaya yang menghubungkan manusia dengan alam semesta dan Sang Pencipta, menyatukan jiwa dengan sumber kekuatan yang tak terbatas. Energi yang bangkit dari zikir bukan hanya memperkuat kesehatan spiritual, tetapi juga menghidupkan pusat energi kepala sebagai pusat kesadaran tertinggi. Dalam keadaan ini, manusia mampu melihat dunia dengan mata hati, merasakan kehadiran ilahi dalam setiap napas, dan berjalan dalam kehidupan yang dipenuhi cahaya, cinta, dan kedamaian sejati. Bab 5. Teknik Zikir Nur Ilahi untuk menghidupkan pusat energi kepala. Menghidupkan pusat energi kepala melalui Zikir Nur Ilahi bukanlah perkara sepele yang bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Ia adalah sebuah seni spiritual yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan penghayatan penuh agar cahaya ilahi bisa meresap ke dalam inti kesadaran. Teknik pertama yang harus dikuasai adalah menciptakan kondisi batin yang tenang dan fokus. Ini dimulai dengan mengatur posisi tubuh yang nyaman namun tegak, memastikan aliran energi dapat berjalan lancar dari akar hingga puncak kepala. Dalam keadaan hening ini, jiwa diajak untuk melepaskan segala gangguan pikiran yang membebani, membuka diri untuk menerima pancaran cahaya ilahi tanpa hambatan. Selanjutnya, pengaturan nafas menjadi kunci utama dalam teknik zikir ini. Nafas diambil dengan perlahan, dalam, dan berirama, seiring dengan pengucapan zikir yang penuh kesadaran. Setiap hembusan nafas adalah pelepasan beban batin, dan setiap tarikan adalah penyambutan cahaya suci yang mengisi pusat energi kepala. Proses ini seperti menyiram ladang hati yang kering dengan air kehidupan, menumbuhkan benih cahaya yang akan berkembang menjadi energi yang kuat dan murni. Dengan ritme nafas yang terjaga, zikir menjadi lebih dari sekadar suara, melainkan getaran energi yang mengalir melalui seluruh sistem saraf dan pusat energi tubuh. Dalam praktik zikir Nur Ilahi, kehadiran batin adalah inti yang tidak boleh diabaikan. Pengulangan lafaz zikir harus dilakukan dengan penuh penghayatan, membiarkan setiap kata menjadi getaran energi yang menembus ruang dan waktu. Teknik ini mengajarkan agar tidak sekadar mengejar kuantitas, tetapi kualitas, di mana kesadaran penuh dalam setiap ucapan adalah yang paling utama. Saat hati benar-benar hadir, pusat energi kepala mulai terbuka, dan cahaya ilahi mengalir dengan lembut namun kuat, menembus segala lapisan batin dan menghapus segala kegelapan yang tersisa. Pengendalian diri juga merupakan bagian penting dari teknik ini.
Zikir Nur Ilahi harus dilakukan secara rutin, dengan niat yang tulus dan tanpa paksaan. Konsistensi adalah kunci agar energi yang dibangkitkan tidak terputus, dan pusat energi kepala dapat berkembang menjadi pusat kekuatan yang kokoh. Tidak ada ruang bagi keraguan atau rasa putus asa dalam perjalanan ini, karena setiap langkah zikir adalah bagian dari proses penyembuhan dan pembukaan kesadaran. Dengan kedisiplinan dan ketekunan, cahaya ilahi akan semakin terang, memancar ke seluruh tubuh dan membimbing setiap aspek kehidupan dengan kebijaksanaan. Akhirnya, teknik zikir Nur Ilahi ini mengajarkan kita bahwa membangkitkan pusat energi kepala adalah sebuah perjalanan sakral yang menghubungkan jiwa dengan sumber cahaya tertinggi. Ia bukan hanya tentang kata-kata yang diucapkan, melainkan tentang kesadaran yang dibangkitkan, energi yang mengalir, dan cahaya yang menerangi. Dengan menguasai teknik ini, kita mampu membuka pintu gerbang ilahi dalam diri, menghadirkan damai dan kekuatan yang tak tergoyahkan dalam hidup. Zikir menjadi jembatan suci yang membawa manusia dari keterbatasan dunia menuju kebebasan spiritual yang hakiki. Bab 6. Manfaat spiritual dan fisik dari Zikir Nur Ilahi. Zikir Nur Ilahi adalah sebuah anugerah yang tidak hanya menyentuh dimensi spiritual, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata pada kesehatan fisik dan keseimbangan emosional manusia. Secara spiritual, zikir ini membangkitkan cahaya dalam diri yang membawa ketenangan dan kedamaian batin yang sulit didapatkan melalui aktivitas duniawi. Ketika pusat energi kepala dihidupkan, jiwa merasakan kedekatan yang mendalam dengan Sang Pencipta, membentuk sebuah ikatan suci yang memberikan rasa aman dan penuh kasih. Transformasi batin yang terjadi membuka jalan bagi manusia untuk menjalani hidup dengan penuh syukur dan kebijaksanaan. Melepaskan diri dari belenggu ketakutan dan kegelisahan yang sering menghantui. Dari sisi fisik, Zikir Nur Ilahi berfungsi sebagai penguat sistem saraf dan penyempurnaan aliran energi dalam tubuh. Getaran energi yang tercipta saat berzikir mampu memperlancar peredaran darah dan menstimulasi kelenjar endokrin, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan hormonal dan kesehatan organ vital. Banyak praktisi zikir melaporkan pengalaman peningkatan stamina, berkurangnya rasa stres, dan kualitas tidur yang lebih baik setelah rutin melakukan zikir. Hal ini membuktikan bahwa zikir tidak hanya membawa manfaat spiritual, tetapi juga memperkuat tubuh agar lebih tahan terhadap tekanan hidup. Selain itu, Zikir Nur Ilahi membantu menyeimbangkan emosi dan memperkuat ketahanan mental. Dengan energi ilahi yang mengalir bebas, seseorang menjadi lebih mampu mengendalikan amarah, mengurangi rasa cemas, dan meredakan beban pikiran. Zikir membuka ruang bagi refleksi diri yang jernih, memungkinkan kita untuk mengenali pola-pola negatif yang selama ini menghambat pertumbuhan dan menggantinya dengan sikap yang lebih penuh kasih dan bijaksana. Energi yang dihasilkan dari zikir ini menjadi kekuatan penyembuh yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, menghadirkan harmoni dan keseimbangan yang menyeluruh. Manfaat terbesar dari Zikir Nur Ilahi terletak pada kemampuannya menghubungkan manusia dengan sumber cahaya ilahi yang tak terbatas. Saat pusat energi kepala aktif, manusia mampu mengalami kehadiran ilahi secara nyata, merasakan cinta dan rahmat yang melimpah yang membimbing setiap langkah hidupnya. Zikir ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki cahaya dalam dirinya yang mampu menerangi jalan dan mengatasi gelapnya dunia. Dengan demikian, zikir bukan hanya sarana penyembuhan, tetapi juga sebuah proses pembangkitan kesadaran yang mengangkat manusia menuju tingkat spiritual tertinggi. Akhirnya, Zikir Nur Ilahi menjadi jembatan sakral antara dunia fisik dan spiritual, menghubungkan setiap insan dengan kekuatan ilahi yang abadi. Ia membawa manfaat menyeluruh yang tidak hanya memperkuat tubuh dan pikiran, tetapi juga memperkaya jiwa dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengan mengamalkan zikir ini secara konsisten dan tulus, kita membuka pintu menuju kehidupan yang penuh berkah dan makna. Sebuah kehidupan yang dipenuhi cahaya, cinta, dan ketenangan yang tak tergoyahkan oleh dunia luar. Bab 7. Hambatan dan tantangan dalam menghidupkan pusat energi kepala. Perjalanan menghidupkan pusat energi kepala melalui Zikir Nur Ilahi tidak selalu berjalan mulus tanpa rintangan. Justru sebaliknya,
Seringkali hambatan batin dan tantangan spiritual muncul sebagai ujian yang menuntut keteguhan hati dan kedalaman kesadaran. Hambatan tersebut bisa berbentuk keraguan, rasa lelah, atau bahkan kegelisahan yang melanda jiwa ketika menghadapi kekosongan batin yang mulai terbuka. Proses ini menuntut manusia untuk berani menghadapi bayangan diri sendiri, menelisik kedalaman hati yang sering tersembunyi di balik topeng kehidupan sehari-hari. Setiap tantangan menjadi cermin bagi pertumbuhan spiritual yang sesungguhnya, menguji ketulusan niat dan keteguhan tekad dalam menapaki jalan zikir. Tantangan terbesar sering datang dari diri sendiri, dari pikiran yang penuh kebimbangan dan nafsu yang belum sepenuhnya terkendali. Saat pusat energi kepala mulai terbuka, ada kemungkinan munculnya gejolak emosional dan perubahan energi yang membuat jiwa terasa tidak stabil. Kondisi ini sebenarnya adalah bagian dari proses pembersihan dan penyembuhan, di mana energi negatif dan blokade lama mulai keluar untuk dibersihkan. Rasa takut atau bingung yang muncul adalah tanda bahwa zikir sedang bekerja membuka lapisan terdalam kesadaran. Dalam momen seperti ini, kesabaran dan penguatan niat menjadi senjata utama untuk tidak terjerumus dalam kegelapan dan tetap teguh dalam perjalanan spiritual. Selain itu, lingkungan dan faktor eksternal juga bisa menjadi hambatan dalam praktik zikir. Suasana yang penuh gangguan, kurangnya dukungan spiritual, atau bahkan keraguan dari orang sekitar bisa melemahkan semangat untuk terus melanjutkan zikir. Namun zikir Nur Ilahi mengajarkan kita bahwa cahaya ilahi yang hidup dalam diri jauh lebih kuat daripada apapun yang berasal dari luar. Keteguhan hati untuk menjaga hubungan dengan sumber cahaya adalah cara terbaik untuk melewati segala badai dan rintangan. Dalam kesunyian dan keheningan, manusia diajak untuk menemukan kekuatan batin yang tak tergoyahkan, yang akan menjadi pondasi kokoh dalam setiap langkah perjalanan. Dalam menghadapi hambatan dan tantangan ini, penting untuk selalu kembali pada niat awal dan mengingat tujuan utama zikir, menyatukan diri dengan nur ilahi dan menghidupkan pusat energi kepala. Ketika kita mengingat esensi zikir sebagai jalan cinta dan pengabdian kepada Sang Pencipta, maka segala hambatan yang muncul bisa diubah menjadi batu loncatan menuju pencerahan. Proses ini mengajarkan kita untuk menjadi bijaksana dalam menyikapi rintangan, melihat setiap kesulitan sebagai pelajaran dan kesempatan untuk memperdalam keimanan dan kesadaran diri. Zikir menjadi cermin yang memantulkan perjalanan batin, sekaligus penuntun yang menuntun kita melewati gelap menuju terang. Akhirnya setiap hambatan dan tantangan dalam menghidupkan pusat energi kepala adalah bagian integral dari proses spiritual yang penuh makna. Ia bukan untuk ditakuti atau dihindari, melainkan untuk dihadapi dengan keberanian dan kerendahan hati. Zikir Nur Ilahi mengajarkan bahwa melalui ujian inilah cahaya sejati dapat ditemukan dan dinyalakan dalam diri. Perjalanan ini adalah panggilan suci yang mengundang kita untuk melebur dalam cahaya ilahi, untuk menjadi manusia yang sadar dan penuh kasih, yang mampu berdiri teguh di tengah badai kehidupan, menerangi jalan bagi dirinya dan orang lain dengan cahaya pusat energi kepala yang abadi. Bab 8. Menjaga dan memelihara cahaya pusat energi kepala. Setelah pusat energi kepala dihidupkan melalui zikir Nur Ilahi, perjalanan spiritual tidak berhenti di situ. Justru, menjaga dan memelihara cahaya suci yang telah terbuka adalah sebuah tanggung jawab yang memerlukan kesadaran dan keteguhan hati setiap saat. Cahaya ini, seperti api yang hidup, harus terus dipelihara agar tidak padam oleh angin duniawi yang sering datang membawa keraguan, kelelahan, dan godaan. Dalam kehidupan yang penuh dinamika dan tantangan, menjaga cahaya pusat energi kepala berarti menjaga keseimbangan batin dan kesadaran diri agar tetap terhubung dengan sumber ilahi tanpa terpecah oleh hal-hal yang bersifat sementara. Memelihara cahaya ini menuntut konsistensi dalam zikir dan kehadiran penuh dalam setiap gerak kehidupan. Zikir tidak hanya menjadi ritual di waktu tertentu, melainkan menjadi nafas hidup yang mengalir dalam setiap detik, menghubungkan kita dengan energi ilahi yang terus-menerus. Dalam keheningan hati, cahaya pusat energi kepala dipelihara dengan sikap rendah hati, penuh rasa syukur dan keteguhan iman.
Setiap kali kita kembali pada zikir, cahaya itu diperkuat dan disegarkan, sehingga mampu menembus kegelapan yang kadang muncul dari dalam maupun luar diri. Selain itu, menjaga cahaya ini juga berarti menjaga diri dari pengaruh negatif yang bisa melemahkan energi spiritual. Pola hidup yang tidak seimbang, pikiran yang kacau, dan lingkungan yang penuh konflik dapat menjadi ancaman bagi kestabilan pusat energi kepala. Oleh karena itu, menjaga diri dengan memilih lingkungan yang mendukung, menjalani pola hidup sehat, dan membangun pikiran positif adalah bagian dari usaha memelihara cahaya ilahi agar tetap menyala terang. Zikir menjadi perisai dan kekuatan yang melindungi jiwa dari kegelapan, menjaga agar energi ilahi tetap mengalir tanpa hambatan. Lebih jauh, memelihara cahaya pusat energi kepala juga berarti mengembangkan kesadaran akan peran kita sebagai saluran cahaya bagi dunia. Ketika cahaya ini terus bersinar, kita menjadi penyalur kasih dan kebijaksanaan yang mampu menyentuh dan menginspirasi orang lain. Zikir Nur Ilahi tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada lingkungan sekitar, membentuk getaran positif yang menyebar luas. Dengan menjaga cahaya ini, kita turut serta dalam misi ilahi menyebarkan kedamaian dan cinta di tengah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Akhirnya, menjaga dan memelihara cahaya pusat energi kepala adalah perjalanan seumur hidup yang menuntut kesadaran, keteguhan, dan cinta yang tulus. Zikir Nur Ilahi menjadi pedoman abadi yang mengingatkan kita bahwa cahaya ilahi adalah anugerah yang harus dijaga dan dipelihara agar terus bersinar dalam diri dan kehidupan. Dalam setiap hembusan nafas dan bisikan zikir, kita mengukuhkan komitmen untuk terus berjalan dalam cahaya, menjadi manusia yang tidak hanya sadar akan keberadaan ilahi, tetapi juga menjadi cermin cahaya yang menerangi jalan bagi diri sendiri dan sesama. Bab 9. Zikir Nur Ilahi sebagai jalan penyucian hati. Zikir Nur Ilahi tidak hanya bertujuan mengaktifkan pusat energi kepala, tetapi juga menjadi jalan suci untuk membersihkan hati dari segala kotoran batin yang menghambat perjalanan spiritual. Hati sebagai tempat bertemunya manusia dengan cahaya ilahi, seringkali tertutupi oleh debu keserakahan, kemarahan, dan kedengkian yang berasal dari pengalaman hidup dan pikiran yang belum terkendali. Zikir ini menjadi alat pembersih yang halus namun kuat, yang secara bertahap meluruhkan lapisan-lapisan gelap tersebut, memberikan ruang bagi cahaya suci untuk masuk dan menyinari setiap sudut jiwa. Proses penyucian hati ini adalah fondasi utama bagi kehidupan spiritual yang murni dan bermakna. Melalui zikir Nur Ilahi, getaran energi yang terpancar mampu menyentuh akar terdalam emosi dan pikiran, membuka pintu-pintu kesadaran yang selama ini tertutup rapat oleh kebiasaan dan keterikatan duniawi. Hati yang telah dibersihkan mulai mengalami kebebasan sejati, mampu menerima cinta ilahi tanpa syarat, dan melihat segala sesuatu dengan mata kasih yang tulus. Zikir menjadi cermin yang memantulkan cahaya sejati hati, menghapus bayang-bayang ego yang selama ini membatasi pandangan dan merenggut kedamaian. Penyucian ini bukanlah proses instan, melainkan perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran dan ketekunan. Namun hasilnya adalah transformasi batin yang luar biasa. Penyucian hati melalui zikir juga membuka jalur komunikasi yang lebih intim antara manusia dan Sang Pencipta. Ketika hati sudah bersih dari noda duniawi, suara zikir tidak lagi hanya terdengar di permukaan, tetapi menjadi bahasa jiwa yang mengalir langsung kepada cahaya ilahi. Dalam keadaan inilah, manusia mampu merasakan kehadiran ilahi secara nyata, mengalami cinta dan rahmat yang melampaui batasan kata-kata. Zikir Nur Ilahi membawa kita pada pengalaman makrifat, di mana hati menjadi ladang subur bagi benih-benih hikmah dan pencerahan yang tumbuh tanpa henti. Selain membersihkan hati, zikir ini juga mengajarkan kita untuk menjaga kesucian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hati yang telah dibersihkan harus dipelihara dengan tindakan kasih, kejujuran, dan kerendahan hati. Zikir menjadi pengingat abadi bahwa penyucian bukanlah tujuan akhir, tetapi awal dari perjalanan spiritual yang terus berkembang dan berbuah. Melalui zikir, kita diajak untuk tidak hanya menjadi penerima cahaya ilahi, tetapi juga menjadi penyebar cahaya, membawa kedamaian dan kebijaksanaan
dalam setiap langkah dan interaksi dengan sesama. Akhirnya, zikir Nur Ilahi sebagai jalan penyucian hati adalah panggilan suci untuk melepaskan segala beban dan keterikatan yang menghalangi cahaya ilahi masuk dan bersinar dalam diri kita. Ia mengajak setiap insan untuk membuka ruang bagi cinta dan rahmat, menjadikan hati sebagai tempat tinggal yang layak bagi Nur Ilahi. Dengan hati yang suci dan pusat energi kepala yang hidup, manusia menjadi cahaya yang memancarkan kedamaian dan kebijaksanaan ke seluruh penjuru alam. Inilah anugerah terbesar yang bisa kita raih melalui zikir Nur Ilahi. Kehidupan yang bersinar dalam cahaya ilahi yang abadi. Bab 10. Zikir Nur Ilahi, menyatu dalam cahaya kekal. Setelah melewati perjalanan panjang dan penuh makna dalam menghidupkan pusat energi kepala melalui zikir Nur Ilahi, kita sampai pada titik puncak di mana jiwa benar-benar menyatu dengan cahaya ilahi yang abadi. Zikir bukan sekadar aktivitas spiritual rutin, melainkan sebuah perjalanan mistik yang mengantarkan manusia dari keterpisahan menuju kesatuan dengan Sang Pencipta. Pada tahap ini, cahaya yang dihidupkan dalam pusat energi kepala menjadi pancaran kekal yang tidak hanya menerangi diri sendiri, tetapi juga mengalir ke seluruh alam, menghubungkan setiap jiwa dalam jalinan kasih dan kedamaian yang tiada berujung. Penyatuan ini mengubah paradigma hidup manusia secara mendalam. Hidup bukan lagi sekadar perjalanan fisik atau perjuangan duniawi, melainkan ekspresi dari cahaya ilahi yang mengalir melalui setiap napas dan tindakan. Dalam kesadaran yang menyatu ini, segala perbedaan lenyap, dan yang tersisa hanyalah cinta, pengertian, dan kasih sayang universal. Zikir Nur Ilahi menjadi sumber kekuatan yang membimbing langkah dalam menghadapi segala tantangan dan ketidakpastian dunia dengan penuh ketenangan dan keyakinan bahwa setiap kejadian adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Selain membawa kedamaian batin, penyatuan ini membuka pintu-pintu rahasia alam semesta yang sebelumnya tertutup rapat. Jiwa yang telah menyatu dengan cahaya ilahi mampu merasakan kedalaman makna di balik setiap peristiwa hidup, memahami keterkaitan segala sesuatu, dan menemukan hikmah di balik ujian dan cobaan. Zikir menjadi jendela yang menembus batas-batas fisik dan waktu, menghubungkan kita dengan kebijaksanaan kosmik dan rahasia alam yang agung. Dalam keadaan ini, manusia berjalan dengan keyakinan dan kebijaksanaan, menjadi cahaya penuntun bagi dirinya sendiri dan orang lain. Namun penyatuan ini bukanlah titik akhir dari perjalanan spiritual. Zikir Nur Ilahi mengajarkan bahwa kehidupan adalah aliran terus-menerus dari cahaya yang harus dijaga, dipelihara, dan dibagikan. Setelah menyatu dengan cahaya kekal, tugas manusia adalah menjadi agen perubahan yang membawa energi ilahi ke dalam dunia yang sering gelap dan penuh kesulitan. Zikir menjadi ladang di mana benih-benih cinta dan cahaya tumbuh dan berkembang, menebar energi positif yang dapat mengubah lingkungan dan masyarakat menjadi tempat yang lebih harmonis dan penuh rahmat. Akhir kata, zikir Nur Ilahi adalah warisan agung yang mengajak setiap insan untuk menjalani hidup dalam cahaya, cinta, dan kesadaran penuh. Dengan menghidupkan pusat energi kepala dan menyatu dengan cahaya ilahi, kita tidak hanya menemukan kedamaian sejati, tetapi juga menjadi bagian dari gelombang energi ilahi yang menerangi dunia. Biarlah zikir ini menjadi nyala api abadi dalam hati kita, sumber kekuatan dan cahaya yang tak pernah padam, membimbing setiap langkah dan memberikan makna mendalam dalam setiap hembusan nafas kehidupan. Karena sejatinya, kita semua adalah cahaya ilahi yang diciptakan untuk bersinar dalam keabadian. Kini, saat cahaya zikir Nur Ilahi telah mengalir dalam jiwa kita, biarlah sinarnya terus menyinari setiap langkah dan hela nafas kehidupan. Ingatlah, pusat energi kepala bukanlah sekadar titik di tubuh, melainkan gerbang suci yang menghubungkan kita dengan kasih dan rahmat ilahi yang tiada bertepi. Jangan biarkan cahaya ini padam oleh hiruk-pikuk dunia. Peliharalah dengan hati yang tulus dan niat yang ikhlas. Karena dalam setiap zikir dan keheningan, kita kembali pada sumber cahaya yang abadi. Tempat di mana kita menemukan kedamaian sejati dan makna hakiki. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari transformasi batin yang mendalam,
Dan semoga setiap dari kita mampu menjadi cermin nur ilahi yang menerangi diri sendiri dan sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.